Anda barangkali sudah pernah mendengar tentang pencurian saham. Ramai dibicarakan tetapi tak pernah jelas sosoknya seperti apa. Saham yang saya maksud tentu saja bukanlah selembar kertas di dunia analog lalu kemudian kita simpan di laci kita dan dicuri orang dibawa ke tempat lain. Bukan itu, tetapi namanya tiba-tiba beralih. Bagaimana investasi bisa berjalan kalau misalnya seorang yang mempunyai izin tiba-tiba izinnya dipindahkan ke orang lain. Izinnya diurus oleh seseorang, didaftarkan oleh orang itu, tapi tiba-tiba ketika dia mau jalankan tidak bisa dijalankan karena izinnya sudah berpindah ke tangan orang lain. Demikian pula bikin perusahaan, investasi di sini. Ternyata namanya yang sudah didaftarkan tiba-tiba beralih ke orang lain karena di negeri ini tidak ada verifikasi. Tidak ditanyakan lagi pada orang yang namanya diganti itu. Kita dengarkan apa kata Prof. Mahfud MD tentang pencurian saham. Tapi ada juga pencurian misalnya yang paling banyak itu Pak. Pencurian saham perusahaan Pak. Bagaimana ya? Jadi Bapak punya perusahaan gitu, sudah terdaftar di Kemenkumham. Saya main dengan pejabat dan main dengan notaris dibuat perusahaan Bapak itu berubah atas nama saya. Banyak yang begitu. Saya pernah didatangi oleh anak muda ke sini sampai menunggu podcast ini selesai. Itu dia punya hotel di Batam, tiba-tiba sudah diambil oleh pihak lain dan ketika dia minta kepada kementerian itu tidak bisa dia ini kan karena haknya dia sudah dialihkan. Iya betul. Di kementerian bilang ini nggak bisa dibuka, sudah beda, bukan Anda lagi anunya gitu. Nggak bisa buka untuk diperbaiki, nggak bisa. Suruh ke pengadilan, di pengadilan kalah lagi. Kalah, ya. Sudah di pengadilan kalah, lalu yang punya ini dipidanakan katanya fitnah. Sekarang ada yang di penjara. Lalu kita juga dengarkan apa kata Prof. Yusril Isa Mahendra tentang pencurian saham ini. Bagaimana orang mau invest di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum? Sengketa tanah nggak selesai-selesai. Sudah bikin perusahaan, sudah didaftar di Dirjen AHU, tiba-tiba berubah. Shareholdernya berubah, pengurusnya berubah. Entah siapa datang ke notaris. Loh, capek-capek bikin perusahaan, berusaha, sudah besar, sudah banyak untung, dirampok orang lain dengan cara tidak jelas dan menggunakan sistem online. Tanpa kontrol sama sekali. Nah, tentu saja banyak di antara kita yang bertanya karena sewaktu-waktu kita sebagai pengusaha bisa saja menghadapi masalah itu. Saya tidak mengerti bagaimana caranya dan tentu saja saya mengundang Anda untuk berbicara tentang hal ini. Karena ini adalah PR bagi kita. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 8%, opportunity begitu banyak di negeri kita. Dan bagaimana kita menghadapi para mafia ini. Mereka yang dengan mudahnya mengganti nama atau yang kepemimpinannya lemah. Sehingga nama kita tiba-tiba diganti oleh orang lain. Tentu saja orang yang mau invest jadi ragu-ragu. Lebih baik jadi pedagang semua ke sini. Lebih baik bawa barangnya saja. Bahkan banyak yang berpikir, wah kalau begitu saya main belakang saja. Dan akhirnya kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Lapangan pekerjaan menjadi terbatas. Kalau kita bisa atasi masalah pencurian saham ini, dalam pikiran saya, mungkin kita bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, kepastian hukum, dan bahkan kemudian orang bisa berbagi dalam bentuk pajak, CSR, ya, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa diciptakan dengan kepastian itu. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya mengundang narasumber yang pernah datang kepada saya setahun yang lalu. Saudara Aron Konstantin yang datang ke sini bercerita bahwa sahamnya baru saja dicuri. Pada saat itu belum jelas. Tapi hari ini dia datang dengan penuh keberanian dan menceritakan kasusnya. Saya harus memenggal beberapa bagian supaya tidak terlalu teknis. Tapi saya mengundang Anda yang juga mengalami hal serupa. Bagaimana kita diskusikan persoalan ini? Ini adalah bagian dari edukasi publik agar negeri kita menjadi lebih baik lagi. Stay relevan. Aron Konstantin, selamat datang di Rumah Perubahan. Terima kasih Pak Prof sudah bersedia. Setahun yang lalu Aron datang ke sini dan melaporkan ada pencurian saham. Saya bukan polisi, saya bukan penyidik, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya dengarkan cerita. Saya tertegun juga, apa benar ada pencurian saham? Kok saham bisa dicuri? Itu benar Anda pada waktu itu cerita saham dicuri? Benar Pak Prof. Bagaimana ceritanya? Saham apa? Saham PT dari PT milik keluarga? Iya Pak Prof. Apa nama perusahaannya? Nama perusahaannya PT Bangun Mega Semesta. Dan itu adalah punya aset dalam bentuk apa?
Dalam bentuk hotel. Hotel? Iya. Ada berapa gedung hotelnya? 1, Pak Prof. Oh, 1 gedung. Iya. Oke. Jadi keluarga bergerak di bidang hotel di Pulau Batam? Betul, Pak Prof. Oke. Iya. Nah, sahamnya dicuri bagaimana caranya? Saham ini kan tercatat secara administratif. Ya, di kementerian? Di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Tepatnya di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya. Nah, ketika pencatatan itu sudah tercatat milik saya dan orang tua saya, ya, karena sesuai dengan eksekusi dari putusan pengadilan. Ya. Kemudian dalam jangka waktu beberapa dekade, tiba-tiba berubah. Saya yang di situ sebagai direktur dan pemegang saham, ya, diganti dengan 2 orang yang sudah almarhum. Dari mana kamu tahu orang yang sudah almarhum? Saya lihat dia punya berita, Pak, di online bahwa meninggal kecelakaan. Pada saat nama diganti, orang itu sudah tidak ada? Sudah meninggal, Pak Prof. Itu orang Batam juga? Orang Medan, Pak Prof. Orang Medan? Iya, dari Medan. Yang sama sekali tidak pernah kamu ketemu orang itu? Pernah ketemu dulu, Oh, Pak pernah Prof. ketemu? Iya. Artinya bukan dia yang mengusahakan karena dia sudah meninggal? Iya, Pak Prof. Berarti ada orang lain yang memasukkan? Betul, Pak Prof. Ada notarisnya? Ada, Pak Prof. Berarti notarisnya? Tapi nggak sekedar cuma notaris, Pak Prof. Karena sistem ini kan dipegang oleh Direktorat Jenderal terkait, SABH. SABH, apa itu? Sistem Administrasi Badan Hukum, Pak Prof. Oh, oke. Iya. Jadi semua, kalau ada perusahaan semua tercatat namanya di situ. Kalau kita mau mendirikan perusahaan kan ditanya dulu nih, udah ada belum perusahaan yang namanya kayak gini kan? Iya, Pak Prof. Kita cek di situ. Betul. Oke, itu tercatat pemiliknya siapa di sana. Benar, Pak Prof. Oke, dan orang yang sudah meninggal ini tiba-tiba dicatatkan sebagai pemilik perusahaan baru? Sebagai direksi. Oh, sebagai direksi. Direksi. Nama saya hilang, Pak Prof. Hilang? Iya. Kalau pemiliknya? Pemiliknya berubah, Pak Prof. Oh, berubah juga? Berubah. Masih hidup orangnya? Masih hidup, Pak Prof. Dan ada orangnya? Ada orangnya? Ada, Oke. Pak Prof. Pindah, bisa pindah padahal kamu tidak pernah tanda tangan, tidak pernah ada masalah? Tidak pernah mengadakan RUPS dengan orang-orang tersebut, Pak Prof. Karena dia kan sudah meninggal, Pak Prof. Bagaimana saya mau undang dia untuk menggantikan saya jadi direksi? Oke, saham berpindah kan perlu persetujuan. Tidak pernah ada persetujuan dari pemegang saham untuk pindahin saham? Tidak ada, Pak Prof. Tidak Seketika ada? Berubah. Oke, lantas dicek ke kementerian? Betul, Pak Prof. Dalam beberapa dekade tersebut, Pak Prof, sebelum terjadi perubahan saham dan pergantian direksi, sebenarnya saya itu sudah pernah diundang oleh kementerian sebanyak 3 kali. Berarti sudah ada indikasi-indikasi tertentu sebelumnya? Sebelumnya sudah ada, Pak Prof. Jadi karena ini ada keputusan pengadilan dan ada 2 keputusan pengadilan yang awalnya sebenarnya cukup 1, tapi karena kementerian tidak patuhi putusan pengadilan tersebut, akhirnya saya gugat kembali untuk patuhi putusan. Berarti ada kasus dong sebelumnya? Betul, Pak Prof. Oke, kasusnya apa ini? Kasus ini saya akan cerita mengenai langsung terkait ke kementerian, karena ada gugatan TUN di mana menteri sebagai tergugat, Pak Prof. Jadi pada intinya ada pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik perusahaan melakukan gugatan dengan tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meminta untuk pencatatan direksi dan saham dibatalkan. Namun di putusan pengadilan yang pertama, saya sebut yang pertama saja, Pak Prof, itu pengadilan tidak memerintahkan menteri untuk membatalkan saham dan perubahan direksi. Namun dalam eksekusinya, Pak Menteri tidak baca cermat putusannya. Jadi putusannya tidak memerintah batal seperti itu, beliau batalkan atas dasar putusan pengadilan yang pertama. Jadi kepemilikan kamu dihilangkan? Dihilangkan untuk pertama kalinya di 2017, Pak Prof. 2017 kepemilikanmu. Oke, berarti kan ada kasus sebelumnya? Iya, Pak Prof. Kasusnya kamu lawan siapa? Rumit juga ya? Iya, Pak Prof. Lawan siapa? Ya, beliau itu mungkin jatuhnya dulu kami kira investor, Pak Prof. Tapi rupanya kan hanya tipu gelap, Pak Prof. Dan memang sudah terbukti pada akhirnya dia sempat duduk di pengadilan sebagai terdakwa dan divonis dan akhirnya onslah. Memang terbukti, Pak Prof, terbukti melakukan penipuan
dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Oke, jadi ada ketika dalam pembangunan hotel itu, PT Bangun Mega Semesta ini, perusahaan miliknya Aron ini membutuhkan investor untuk pengembangan hotel. Carilah investor, ketemu nih. Investor ini kelihatannya baik hati begitu. Baik hati, berjalan, kemudian mereka apa? Mereka meminjamkan uang kepada Anda, kepada perusahaan. Awalnya hanya pinjamkan uang, Pak Prof. Pinjamkan uang. Iya, tapi setelah dipinjamkan dan beliau lihat gedungnya kelihatannya prospek, beliau berubah pikiran. Jadinya mau beli. Mau beli. Iya. Oke. Kemudian karena memang pernah dipinjamkan uang oleh beliau, kami juga percaya. Akhirnya akte-akte peralihan kepemilikan itu dibuat terlebih dahulu, tapi tidak dibarengi dengan pembayaran, Pak Prof. Hingga akhirnya beliau tercatat sebagai pemilik saham mayoritas, barulah terjadinya konflik. Karena menurut beliau, di dalam akte jual beli tersebut sudah dicatatkan. Salah satu akte jual beli itu kan ada pecahan ya Pak Prof ya, jadi dicicil. Salah satunya 14 lembar saham. Kebetulan satu lembarnya itu 1 juta rupiah, dan kurang lebih bunyinya itu 14 lembar dengan total 14 juta rupiah. Dan akta ini merupakan kwitansi satu-satunya dan sudah lunas dibayarkan. Jadi dia berlindung di balik hal seperti itu. Ada klausul yang mengatakan sudah lunas dibayarkan. Iya, dengan nilai 14 juta salah satu aktenya. Padahal aset ini nilainya berapa? Ratusan miliar Pak Prof. Ratusan miliar, oke baik. Jadi keluarga Aron ini bangun hotel, sudah berapa persen jadi awalnya? Kurang lebih 70-80%. 70-80%, Anda perlu investor untuk menyelesaikan hotel ini, dan cari ada orang kemudian mau menjadi investor, kirim uang dia ke Aron, ke keluarga Aron ini. Jatuhnya dia sampaikan dia hanya bantu Pak Prof. Hanya bantu? Iya. Baik sekali ya? Baik sekali. Baik Jadi, sekali ya. Dipinjamin, tapi tidak ada buat hitam dia tertulis Pak Prof. Hitam di atas putihnya nggak ada, tertulisnya nggak ada. Tertulis nggak ada. Dia kirim aja uang ke kirim Aron. Aja. Itu pancingan Pak Prof. Ya zaman sekarang mungkin bisa disebut white collar crime Pak Prof. Tidak ada hitam di atas putihnya? Tidak ada Pak Prof. Bukankah itu dalam Chinese business satu hal yang normal, seringkali terjadi? Nggak ada cek putih. Kalau dulu kata istilahnya cek putih, di atas kertas rokok ditulis begitu ya. Nih, lu hutang begini sama gue ya, cincai. Begitu kan? Awalnya mau buat seperti itu Pak Prof. Tapi beliau sebagai orang yang lebih tua, kemudian juga dengar kabar burung katanya pengusaha besar yang punya rekanan dengan beberapa BUMN. Dia waktu itu menyampaikan, sudah saya bantu saja, saya bukan mau ikut dalam usaha atau apa. Jadi saya bantu, nanti saya kirimkan secara perlahan, saya cicil. Oke, uangnya dipakai untuk top up ini? Top up sebagian lah Pak Prof. Sebagian. Kemudian datanglah dia? Datang ke Batam, lihat hotelnya. Terus kemudian? Dia terkejut Pak Prof. Terkejut? Dia lihat, ini gedung tinggi. Kok bisa pakai 27 miliar setengah ini gedungnya jadi? Kemudian ketika lihat itu dalam beberapa hari beliau berubah pikiran, beliau maunya beli Pak Prof. Senilai 27,5 itu? Tidak Pak Prof. Dia nego. Kami sampaikan mau dijual 150, tapi beliau nego kalau 120 dia ada cash keras. Cash keras, bayar tunai. Bayar tunai. Saat itu dengar ada 120 cash keras, setuju Pak Prof. Jadi ketika sudah dilakukan peralihan saham secara perlahan, dicicil, itu tidak dibarengi dengan pembayaran uang. Dan mungkin karena ada rasa tidak enak Pak Prof, karena sebelumnya pernah dipinjamin uang, mau nagih itu kan berat rasanya Pak Prof. Karena ketika ditagih dia bilang, saya aja pinjamin kamu aja tinggal lempar kok, nggak mikir-mikir, kenapa kamu perhitungannya sekeras itu sama saya? Itu kata mereka atau pikiran kalian? Kata mereka Pak Prof. Oh kata mereka. Iya. Karena pada akhirnya setelah setahun nggak dibayar, kami mulai tagih secara tegas. Beliau waktu itu undang orang tua saya, undang saya untuk meeting. Dia bawa fotokopi akta jual beli yang cicilan-cicilan saham itu. Kebetulan ada salah satu saham, akta jual belinya yang senilai 14 lembar di dalam itu, dia suruh baca Pak Prof. Jadi dia tanya orang tua saya, kamu pernah sekolah nggak dulu? Lulus sampai mana? Bisa baca tulis nggak kira-kira? Jadi disuruh baca di dalam akte itu di pasal 1,
Ini kan 14 lembar saham penjualan Pak Prof. Ya. Bunyinya itu 1 lembar saham 1 juta rupiah. Dan total 14 juta rupiah karena 14 lembar saham. Ya. Dan akte ini merupakan kwitansi satu-satunya yang sah dan sudah lunas dibayarkan. Pada saat itu Pak Prof, ketika orang tua saya sudah baca, beliau waktu itu suruh stop. Dia bilang dia nggak dengar. Coba dibaca ulang. Jadi dibaca ulang lah klausula seperti itu Pak Prof. Ketika dibaca ulang dia nunjuk. Kamu saja sudah bilang sudah lunas, kenapa saya harus bayar lagi? Dan secara kepemilikan yang sah, kan pencatatan di AHU online saat itu Pak Prof. Sudah beralih ke dia semua tanpa ada pembayaran Pak Prof saat itu. Tapi kenapa nggak dibaca Aron? Kenapa pada waktu perjanjian tidak dibaca? Kenapa notaris tidak membacakan? Kan biasanya dibacakan isinya. Justru karena kepercayaan itulah Pak Prof. Ya mungkin untuk kedepannya ketika berhadapan dengan hal-hal yang cukup krusial ya Pak Prof ya, seperti jual beli ataupun hal-hal yang berhadapan dengan hukum, maka perlu lebih tepatnya masing-masing para pihak tuh harusnya teliti Pak Prof. Pelajaran pertama tadi, hati-hati terhadap orang yang kelihatannya kaya, yang memberi kita banyak hal, karena belum tentu all the glitters are gold. Tidak semua yang berkilauan itu emas, itu pertama. Pak Prof. Yang kedua, bacalah dengan details, begitu ya? Betul Pak Prof. Aduh, repot juga ya. Betul. Ya, karena kepercayaan itu ternyata ada konsekuensinya ya. Betul Pak Prof. Oke, jadi kalian memang alpha tidak membaca itu dan dianggap seperti itu padahal tidak logik. Jadi saya ceritakan sedikit ya Pak Prof ya, langsung ke intinya. Ya. Bahwa terhadap tindakan beliau itu sudah kami laporkan. Dan terbukti bahwa memang dia melakukan penipuan dan memerintahkan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Itu secara laporan pidana Pak Prof. Dan kemudian orang tua saya juga pernah dilaporkan secara pidana karena memegang akte kwitansi tersebut. Karena nggak mau serahkan Pak Prof, kan dia belum bayar. Oh, akte aslinya masih di kalian karena belum bayar. Oke. Salinan aktenya. Dan Mahkamah Agung menyatakan orang tua saya visprak, bebas murni. Tidak bersalah Pak Prof, karena memang ini kan perusahaan milik sendiri dan penjualan itu kan nggak ada. Tapi itu masalah pidananya lah Pak Prof. Jadi dia onslah bapak saya vispra. Tapi ini terkait pencatatan di kementerian, jadi ada saling gugat-menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana pada pertengahan 2016 ada penegasan terhadap kepemilikan orang tua saya, dan penegasan itu dilakukan karena memang si kawan ini nggak bayar Pak Prof. Jadi kami tegaskan melalui notaris lain. Selama proses ini hotel ini dikelola siapa? Udah jadi kan? Udah jadi Pak Udah Prof. Operasional? Iya sudah. Sudah ada pegawainya? Sudah. Ada customernya? Sudah Pak Prof. Tapi yang kelola selama konflik itu siapa? Dia Pak Prof. Jadi ketika saham sudah beralih, awalnya kami kan diusir Pak Prof. Tapi kan kalau selama dikuasai tidak bisa dong diusir. Karena saham sudah beralih ke dia secara mayoritas, dia RUPS sendiri, dia depak kami Pak Prof. Oke. Artinya kalau dia kelola, pendapatannya masuk ke dia? Masuk ke dia. 100%? 100% Pak Prof. Repot juga di Republik ini kalau pengusaha seperti ini. Oke lah, kita orang baik-baik jadi kita seringkali terlalu percaya. Oke lah, baiklah. Tapi ini pelajaran penting saya kira. Oke, beralih, terus kemudian ternyata di situ ada direksinya yang orangnya udah nggak ada. Iya Pak Prof. Nama direksinya nggak ada. Kamu tahu dari mana bahwa nama direksi itu tidak ada? Karena baca di koran. Ditelusuri gitu. Ditelusuri Pak Prof, sudah meninggal. Jadi pada saat akte itu berganti, orangnya sebenarnya tidak ada. Orangnya sebenarnya udah meninggal Pak Prof. Memang kan untuk memasukkan perubahan ini kan harus melalui notaris Pak Prof. Tapi penyelenggara pencatatan administratif ini kan ada di kementerian. Kalau di kejadian saya itu, awalnya setelah ada putusan pengadilan tun yang berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya kepemilikan saham kami itu yang sah, kami dipanggil oleh pihak kementerian Pak Prof. Surat panggilan itu ditandatangani oleh Direktur Perdata pada AHU. Awalnya melalui Zoom. Cuma karena melalui Zoom itu tidak dapat to the point karena 10 menit Zoom beliau juga meninggalkan meeting. 6 bulan kemudian dipanggil kembali. Jadi ketika saya jumpa dengan beliau, saya tanya ke beliau, Pak Direktur, ini kan sudah ada 2 keputusan Mahkamah Agung. Yang pada intinya terhadap 2 putusan itu, saham ini kembalinya ke saya yang berhak. Undangan ini dalam rangka apa? Betul. Kalau kita mencermati
dua keputusan Mahkamah Agung tersebut secara tidak langsung selama ini kembali ke pihak Anda. Ya, betul dong. Gitu. Iya. Ya. Akan tetapi pihak yang kalah ini kan pasti tidak akan pernah puas. Dia akan lakukan upaya. Tapi bukan urusan dia dong. Puas tidak puas kan bukan urusannya mau jabat pemerintah. Seharusnya sih bukan urusan dia, Pak Prof. Ya. Karena dia hanya pejabat yang mencatatkan secara administratif. Ya. Tapi dari situ dia masuk pendekatan di sisi lain, mungkin dia anggap dia sebagai sahabat atau apapun itu. Dia bilang, kalau seperti ini, ributnya nggak akan pernah selesai. Dan saya tanyakan kembali ke beliau, tapi kan secara hukum kan upayanya sudah selesai. Ya. Mau upaya apa lagi? Ya upaya di luar hukum mungkin. Saya bercanda, termasuk upayanya kawan itu nyari Bapak buat manggil saya. Oh, sempat disampaikan begitu? Iya. Ketawa dia Pak Prof. Oh, dia ketawa. Iya. Oh. Jadi dia sampaikan, ini buku putusan nih, kesampingkan ke kiri. Kalau baca ini kan 100% milik kalian. Tapi kan kalau baca ini kan nggak akan damai. Ya. Coba kita duduk berembuk di sini. Oke. Bahasanya orang kita orang Sumatera, cincai aja lah. Dia analogikan ibarat buah semangka. Ini kalau dibelah kan terbelah. Ya. Jadi saya tanya ke beliau, ini analogi ini maksudnya apa Pak? Buah semangka atau saham? Atau kepemilikan atau gimana? Ya dia bilang ya kan supaya bisa berdamai, jumpa titik temunya di mana. Karena memang secara putusan kan sudah ingkrah. Tapi kalau ikuti putusan tentu kan tidak akan berdamai. Apalagi ini atensinya atasan saya. Dan atasan tuh dirjen berarti? Dirjen dan menterinya Pak. Awalnya saya kira bluffing Pak. Ya. Orang kan banyak sering jual nama. Iya. Ya. Tapi pada akhirnya saya lihat, karena pada undangan ketiga itu undangan yang nggak resmi, bukan dalam bentuk tanda tangan, saya di WA oleh salah satu pegawai dan dikasih screenshotan Pak Prof. Ya. Antara chat antara pegawai, mungkin antara sekretarisnya para pimpinan, disampaikan bahwa pada hari tersebut Pak Menteri bersedia menerima para pihak yang berperkara pada PT BMS. Jadi diminta Pak Dirjen dan Pak Direktur untuk mendampingi Pak Menteri. Anda ketemu akhirnya dengan Pak Menteri? Saya nggak ketemu Pak Prof. Kita sebelum kita lanjutkan karena ini seru ceritanya. Baiklah, kita pesan kopi dulu ya. Iya Pak Prof. Nanti kita ceritakan lebih jauh. Oke. Arun mau kopi, ada kopi inspirasi atau mau kopi hitam? Kopi inspirasi Kopi Pak inspirasi, ini kopinya enak, tahu aja nih kopi inspirasi enak. Kita minta kopi inspirasi 2 ya. Iya. Jadi Anda juga diundang ke sini, seringkali saya bikin ngobras, kita ngobrol-ngobrol, mendengarkan kasus-kasus hidup yang ada di dalam masyarakat. Karena ilmu itu pada dasarnya sesuatu yang hidup. Baik, akhirnya kemudian ini beralih dan kemudian akhirnya Anda ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya dikembalikan. Ya, Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Iya. Terus sampai ke Mahkamah Agung. Iya. Oke, ditinjau di sana putusan final inkrah bahwa ternyata Anda yang menang dan ini harus dikembalikan sahamnya kepada Anda. Iya Pak Gitu Prof. kan? Dan saya ada kirim surat Pak Prof ke kementerian saat itu. Iya. Untuk menanyakan apa sih arti dari keputusan ini. Dan dijawab oleh kementerian pada saat itu ya Pak Prof ya. Bahwa dengan akibat adanya putusan ini, posisi kepemilikan saham itu kembalinya ke saya. Ada jawaban pada mereka? Ada Pak Prof. Pinter juga kamu menanyakan itu. Oke, waktu berjalan ternyata Pak Direktur mengatakan kamu berdamai aja deh, karena ini nggak akan selesai. Kita diminta untuk berdamai, ya. Dan kalau berkenan, tolong jumpai pihak yang kalah ini. Ya. Jumpa nggak akhirnya? Jumpa Pak Prof. Begitu kita bilang bersedia, dia tekan bel langsung keluar dari ruangannya. Disembunyiin Pak Prof. Berarti dia sudah mau bawa misi, sebelumnya sudah bertemu, sudah ngatur ya? Sudah ngatur. Waduh. Di era digital ini sebenarnya tidak boleh ketemu tatap muka gitu ya? Iya Pak Prof. Tapi sudah atur ketemu, udah kamu kaget dong? Ya, jadi ada misleading Pak Prof. Kalau menurut yang bersangkutan ini, keputusan pengadilan ini tetap sahamnya kembali ke dia. Oh, dia menyimpulkannya begitu. Dia tetap menyimpulkan seperti itu. Karena dia tetap ingin menguasai. Ya. Jadi tidak ada perdamaian di sini, nggak ada cerita. Oke. Cuman kan saya sebagai orang yang diundang oleh Pak Direktur kan menyampaikan, Pak, Bapak tadi undang saya kan agendanya Bapak sudah sampaikan. Ya. Saya menghormati Bapak karena Bapak menyampaikan saya dengan baik.
saya berkenan, tapi kok jadinya seperti ini. Akhirnya deadlock, Pak Prof. Deadlock, oke. Kamu sendiri tuh waktu itu? Sama orang tua, Pak Prof, berdua. Dia juga sendiri? Dia berdua, Pak Prof. Dengan pengacaranya? Dengan anaknya, Pak Prof. Oh, dengan anaknya. Oke, baik. Kemudian akhirnya deadlock, kemudian Anda diundang ketemu dengan Pak Menteri? Betul, Pak Prof. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Oke, berarti kemungkinan bluffing bisa terjadi kan? Besar kemungkinan, Pak Prof. Besar kemungkinan, oke. Terus? Tapi kenapa nggak ketemu? Karena yang ngundang nih juga itikatnya nggak ada, Pak Prof. Dari mana kamu tahu itikatnya nggak ada? Jadi kami disampaikan, Pak Menteri bersedia menerima di jam 2 siang, Pak Prof. Oke. Disampaikan itu kurang lebih pukul 9 pagi. Oke, kamu dari Batam? Dari Batam. Naik pesawat nggak cukup, Pak Prof, waktunya. Sudah pasti nggak sampai. Iya. Luar biasa pinternya nih ya. Oke, terus? Jadi kan karena itu kan nggak mungkin. Tidak mungkin berjumpa saat itu. Tidak mungkin berjumpa. Sampai sekarang nggak pernah berjumpa? Nggak pernah berjumpa dengan Pak Menteri. Terus apa masalahnya? Jadi kan harusnya kembali ke Anda. Sekarang udah kembali belum ke Anda? Pada akhirnya kembali, Pak Prof. Tapi sahamnya sempat dicuri. Ya. Jadi saya ceritakan sedikit runut, Pak Prof. Undangan Pak Menteri itu seingat saya, Pak Prof ya, kalau salah tanggal ya sedikit-sedikit ya inilah dimaklumi. Itu diundang tanggal 17 Oktober 2022. Oke. Baru selesai pandemi itu? Baru selesai pandemi, Pak Prof. Oke. Kemudian setelah diundang beliau, di 30 Oktober atau 31 Oktober, saya dapat info. Rupanya setelah tidak jadi pertemuan ketiga itu, Pak Menteri dan Pak Dirjen mentaati putusan. Dia lakukan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Oke, bagus dong. Itikat baik ya. Iya. Ya karena sebelumnya kan sudah ada putusan pertama, Pak Prof. Ya. Tapi dilanggar. Oke. Beliau tidak taati putusan pengadilan. Ya. Jadi digugat lagi oleh saya. Perintahnya taati yang pertama kan. Oke. Jadi saya pikir setelah ada gugatan yang kedua dan saya menang ini, beliau harus insyaf, mentaati, dan memang akhirnya ditaati, Pak Prof. Dieksekusilah putusan pengadilan, kemudian dalam beberapa hari dari 31 Oktober itu saya ajukan profil lengkap, itu bayar PNBP 500.000 ke negara, dapat profil lengkap perusahaan. Di dalam sistem profil itu tercatat ada putusan Mahkamah Agung dalam tinta merah, yang mungkin saya anggap itu sudah dieksekusi. Dan pencatatan terakhir direksi itu milik saya, Pak Prof. Nah, jadi saya anggap karena pencatatan terakhir sudah milik saya, inilah hasil eksekusi putusan pengadilan yang benar. Ini kan sudah, gugatan kan sudah 5 tahun, Pak Prof. Dari 2017 dan dieksekusi di 2022. Oke. Tentunya kan perusahaan itu perlu RUPS untuk pembaharuan OSS dan lain-lain. Tentu saya akan upayakan untuk RUPS dong, Prof. Nah, ketika RUPS itu sudah dibuat, kemudian notaris selaku pengakses sistem AHU online itu berusaha untuk mengakses sistem, rupanya perusahaan yang sudah dibuka blokir setelah putusan ini, begitu diakses, ditulis namanya di dalam sistem PT Bangun Mega Semesta, keluar peringatan lagi, Prof. Untuk sementara akses PT ini tidak bisa diakses untuk sementara. Jadi diblokir dalam blokir, Prof. Dan saya coba ke beberapa notaris lainnya, Pak Prof. Mungkin 3-4 orang notaris, nggak bisa semua, Pak Prof. Artinya di sana diblokir memang? Diblokir secara umum. Karena kan nggak cuma satu notaris nih, satu ID yang nggak bisa, tapi ada 3-4 notaris yang tidak bisa. Apa jawaban dari kementerian ketika mendengar itu saat itu? Dari pihak notaris dan beberapa teman-teman yang memang mengenal direktur, sempat menanyakan secara surat ya, biarpun akhirnya nggak dijawab ya Pak Prof ya, akhirnya menanyakan secara lisan. Disampaikan sama beliau, ya ini kewenangannya atasan saya, kewenangannya Pak Dirjen, terus ada atensinya Pak Menteri. Ya karena kita nggak menghormati beliau kan, awalnya kan sudah diundang tapi nggak datang. Tapi kan nggak datang karena undangannya yang... Pokoknya muter-muter di situ terus lah. Yang seperti itu Pak Prof. Jadi merasa tidak diakomodir apa permintaan. Oke, Aaron. Jadi
Kalau ada kasus seperti ini kita lapor, kan biasanya ini kan berarti kasusnya kasus apa? Penipuan, pemalsuan atau apa ini? Rata-rata kan akan berpatokan, oh ini pasti aktenya diduga palsu nih. Oke, berarti kamu menggugat dengan pasal pemalsuan. Laporkan ke kepolisian 266 Pak Prof. 266 itu artinya bunyinya apa itu? Terkait pemalsuan akte Pak Prof. Pemalsuan akte begitu. Iya. Lapor polisi. Work apa enggak? Itu saya nggak lakukan? Saya nggak lakukan Pak Prof. Kenapa nggak lakukan? Karena setelah bincang-bincang dengan teman-teman dari notaris, bertanya dengan beberapa akademisi, notaris, dan penegak hukum, dalam pelaporan notaris ini, kadang aparat itu punya kesulitan sendiri Pak Prof. Oke lah, anggap satu akte ini kita yakin, akte ini memang keterangannya ada yang palsu Pak Prof. Tapi tidak serta-merta ketika panggilan dilayangkan ke notaris terkait, itu bisa langsung dipanggil. Notarisnya? Notarisnya. Ya. Perlu izin Pak Prof. Aparat perlu izin ke lembaga yang memberikan izin Pak Prof. Apa itu lembaganya? Organisasi. Kalau tidak salah, Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah di kota masing-masing. Oke, jadi pasal 266 itu tidak digunakan karena setiap notaris itu, ya, kalau kita panggil notarisnya itu harus izin dulu pada atasannya, pada organisasi pelindungnya. Jadi kalau misalnya dari organisasi tidak memberikan izin ke pihak penyidik, tentu pihak penyidik tidak bisa memanggil notaris terkait. Oke, gitu ya. Baik. Iya. Oke, jadi kamu tidak gunakan pasal itu karena tidak bisa dipanggil. Kita belum lakukan Pak Prof. Belum melakukan pelaporan tersebut saat itu. Cuman karena saat itu kami melihat ada atensi dari pimpinan-pimpinan kementerian. Kami pesimis Pak Prof untuk. Baik, saya tidak tahu ya mana benar. Anda sebagai orang-orang hukum yang bicara, saya cuma fenomena ini barangkali perlu kita bangun supaya negeri kita menjadi lebih jelas dan lebih punya kepastian hukum. Ya, baik. Oke, jadi kemudian akhirnya Anda menggunakan pasal apa untuk menggugat ini sehingga kemudian Mahkamah Agung berpihak pada Anda? UU ITE Pak Prof. Undang-Undang ITE. Kenapa pakai Undang-Undang ITE? Karena ada illegal access di dalam penginputan sistem itu Pak Prof. Oh, jadi kami duga ada itu. Karena orangnya udah mati, nggak mungkin dia sendiri yang melakukan. Notaris juga seharusnya tidak melakukan itu karena dia memeriksa kalau orang sudah meninggal akan muncul apa di sistem itu. Jadi setelah saya baca perjanjian kerjasama dengan Dukcapil selaku pemanfaatan data NIK, itu kalau misalnya sudah meninggal, maka akan timbul notifikasi NIK-nya tidak ditemukan Pak Prof. Tapi ini bisa masuk ke sana? Bisa masuk. Berarti ada yang memberikan akses untuk semua dimasukkan itu? Betul Pak Prof, ada yang bantuan dari pihak lain untuk memberikan akses di dalam sistem. Itu sebabnya Anda menggunakan Undang-Undang ITE. Jadi artinya menggunakan data orang lain, illegal access. Illegal access ke dalam sistem AHU, Pak Prof. Oh, siapa orang yang melakukan itu? Kami lapor saat itu dalam lidik, Pak Prof. Ya. Tapi terduga tentunya ya pimpinan-pimpinannya, Pak Prof. Karena tanpa perintah pimpinan tidak mungkin staf di sana berani. Polisi mau melakukan itu? Polisi mengejar akhirnya? Polisi berupaya, Pak Prof. Berupaya. Dan akhirnya kemudian tidak sampai ke pengadilan Pak Prof terkait upaya UITE tersebut. Dalam perjalanannya akhirnya dikembalikan sendiri oleh kementerian, oleh Dirjen AHU-nya. Sebentar. Jadi Dirjen AHU akhirnya mengembalikan ke Anda karena mereka tahu Anda pakai Undang-Undang ITE. Wah, saya nggak tahu Pak Prof karena apa. Tapi pada akhirnya beliau kembalikan ke saya sesuai putusan. Dikembalikan ke Anda sesuai putusan? Iya. Oke, berarti Anda udah menang dong sekarang? Ya, memang sudah kembali Pak Prof. Tapi kan akibat tindakan oleh salah pegawai pimpinan kementerian tersebut, ini kan dengan pencatatan orang meninggal dan lain-lain kan saat ini kan masih dikuasai oleh pihak yang kalah dalam putusan pengadilan Pak Prof. Apanya yang dikuasai? Asetnya Pak Prof. Oh, asetnya tetap di sana? Iya. Selama berapa tahun itu dikuasai dan pendapatannya dikuasai oleh lawan Anda? Kurang lebih 14 tahun dia kuasai Pak Prof. Oke Aaron, setelah mendengarkan ini semua, apa saran Aaron pada pemerintah? Saran saya Prof, karena ini sudah pemerintahan yang baru di pemerintahannya Pak Presiden Prabowo, supaya ada revolusi, ada reformasi
terkait sistem administrasi badan hukum AHU tersebut. Jangan sampai lagi ada timpa menimpa saham, perubahan pemilik, perubahan direksi tanpa ada perbuatan jual beli. Hal tersebut itu kan kita perlu kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimana kita mau berusaha, Prof? Baik. Jadi ini harapan dari pengusaha agar mungkin Menkumham yang baru bisa coba melihat bagaimana caranya agar penegakan hukum ini penting, karena ini adalah modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kurang lebih gitu ya. Iya, jadi mungkin dengan menteri baru, mungkin juga Menko-nya Pak Yusril bisa turut memperhatikan, karena beliau juga memberikan statement terkait dengan hal ini. Oke, saya coba simpulkan apa yang terjadi karena ini harus jelas ya. Jadi ini bentuk dari perjanjian yang tidak sempurna, yang akhirnya kemudian aset dikuasai oleh orang lain, dan kemudian tiba-tiba nama pemiliknya sudah berganti dan yang didaftarkan adalah orang yang sudah meninggal, begitu ya? Iya, Pak. Sebagai direksi, dan ternyata itu adalah illegal access harusnya, dan kemudian Anda menggugat dengan undang-undang ITE dan akhirnya kembalilah saham itu kepada Anda. Cuman tidak bisa dieksekusi. Jadi inilah problem hukum di negara kita. Yang ya ini siapa ya yang bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini, karena semua orang pada dasarnya pelaku usaha itu memerlukan kepastian, dan tentu saja kepastian ini mahal sekali ongkosnya. Tapi kalau kita mau investasi ternyata ada hal-hal seperti ini, tentu sebagai pengusaha kita cemas juga ya, bagaimana ini sesuatu yang kita miliki, kita kemudian melakukan hubungan perdata dengan orang, tiba-tiba kita sendiri terjebak di dalamnya. Anda tentu punya banyak pandangan. Saya tidak berpretensi seperti apa, tapi ini bagian dari edukasi. Tentu saja kita perlu mendengarkan dari Anda semua. Terima kasih Aron, sudah menceritakan inilah yang disebut sebagai pencurian saham, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan undang Prof. Mahfud untuk kita ulas, kita bahas ya dalam waktu dekat. Bagaimana sih pencurian saham, modus-modusnya, dan apa yang harus dilakukan oleh para pengusaha supaya bisa mendapatkan kepastian hukum, karena ini adalah sesuatu yang penting sekali kalau kita ingin negara kita mendapat pertumbuhan ekonomi yang baik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Stay relevant.